Hari ini saya akan bicara di minggu yang ketiga. Saya ingin menyampaikan kepada saudara tentang mengingatkan. Itu remind, artinya mengingatkan. Kenapa harus diingatkan? Karena sesuatu telah terjadi dan sesuatu itu telah mengubah sesuatu. Sehingga harus diingatkan tentang sesuatu. Nah, sesuatu telah terjadi sehingga mengubah sesuatu. Sesuatu telah terjadi dan mengubah hidup. Mengubah keadaan. Sehingga harus diingatkan tentang apa? Tentang sesuatu. Gambarannya begini, murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka lapar, ada makanan. Ketika mereka sakit, ada kesembuhan. Tidak ada makanan, Tuhan buat mujizat, 5.000 orang bisa makan. Ketika mereka sedang terancam badai, gelombang, Tuhan Yesus buat mujizat, mereka sembuh. Ketika mereka dapat ancaman dari pemerintah Romawi, ada Tuhan Yesus. Tapi waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit dalam tubuh yang berbeda dari mereka, sudah habis. Siapa lagi yang bisa kita harapkan? Sekarang sudah selesai. Kematiannya mengubah semuanya. Sehingga ketika Yesus bangkit, ada remind, harus diingatkan tentang sesuatu. Dan Tuhan Yesus mati, bangkit dalam tubuh kemuliaan, langsung naik ke surga atau masih tetap tinggal di bumi? Ya, toh? 40 hari Tuhan Yesus tinggal di bumi dalam tubuh kemuliaan. Nah, waktu 40 hari dia tinggal di bumi dalam tubuh kemuliaan, dia ngapain? Dia menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada murid-murid dan kepada banyak orang. Dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya berapa banyak yang tertulis dalam Alkitab? Harusnya yang bisa nih ya, sekolah minggu yang lewat sekolah, semua lewat sekolah minggu apa langsung lompat sekolah minggu nih? Tuhan Yesus memunculkan dirinya itu berapa banyak tertulis dalam Alkitab? 10 kali. Dia tinggal di bumi selama 40 hari ketika dia bangkit, dan dia menampakkan dirinya sebanyak 10 kali kepada murid-murid dan kepada banyak orang. Lalu kenapa dia harus menampakkan diri 10 kali kepada murid-murid? Hanya satu, mengingatkan mereka. Mengajarkan mereka tentang pelayanan dan mengingatkan mereka kembali. Dan kalau hari ini saya dan saudara adalah murid, maka Tuhan juga mengingatkan kita karena sesuatu telah terjadi dan mengubah sesuatu sehingga sesuatu harus diingatkan kembali. Saya dan saudara harus diingatkan kembali. Setuju, katakan amin. Saya tunjukkan kepada saudara ada 2 orang di sini yang Tuhan Yesus secara khusus datang kepada mereka. Yang pertama adalah Thomas dan kedua adalah Petrus. Tuhan Yesus ketika bangkit dalam tubuh kemuliaan, dia harus memunculkan diri secara khusus kepada 2 orang ini. Dia datang kepada Petrus dan dia datang kepada Thomas. Hanya satu, mengingatkan mereka. Ingat loh janjiku, ingat loh panggilanku. Kalau sesuatu terjadi dan mengubah sesuatu, maka kadang-kadang kita harus perlu diingatkan. Setuju, katakan amin. Dia pernah mengingatkan 2 orang yang pergi keluar kota, Kleopas. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Kalau Tuhan berkata kepada saya dan saudara, mengapa kamu takut? Mengapa kamu ragu-ragu? Seharusnya saya dan saudara tidak perlu takut dan tidak perlu ragu-ragu. Walaupun sesuatu mengubah sesuatu. Walaupun keadaan telah mengubah. Walaupun wabah telah mengubah semuanya. Tapi seharusnya saya dan saudara tidak perlu takut dan tidak perlu ragu-ragu dalam hati. Setuju, katakan amin. Yesus, murid-murid dan saya, kita. Yesus bangkit, murid-murid punya kepastian keselamatan. Ada janji tentang murid dan mereka diingatkan kembali tentang panggilan Tuhan. Saya dan saudara ketika Yesus bangkit, ada kepastian keselamatan dan kita dijadikan murid. Dan kita akan terus diingatkan tentang janji Tuhan dan panggilan Tuhan setelah kita selamat. Setelah Yesus bangkit, saya dan saudara punya jaminan kepastian keselamatan. Yang setuju katakan amin. Katakan, aku selamat. Aku sudah selamat. Saya dan saudara sudah selamat. Saya ingin tes kembali. Coba jawab dengan benar. Jawab
B, benar bila benar, salah bila salah. S, bila salah. Manusia keturunan Adam yang selamat masuk surga adalah manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Benar apa salah? Salah. Baca 1 Korintus 6 ayat 9-10. Pencuri, pembunuh, orang kikir, pemfitnah, pemburit, pezina nggak bisa masuk surga. Berarti semua orang keturunan Adam yang masuk surga adalah orang yang tidak bisa masuk adalah orang berdosa. Manusia keturunan Adam yang selamat masuk surga adalah manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Betul. Nah, sekarang yang kedua. Semua manusia keturunan Adam telah berbuat benar ya. Kita semua adalah keturunan. Berarti benar, kita semua berbuat dosa. Jadi kesimpulannya, kita semua keturunan Adam telah berbuat dosa. Masuk surga apa enggak ya? Pasti gak selamat. Masih yakin masuk surga? Yakin? Harus yakin dong. Semua harus yakin masuk surga. Karena surga itu adalah pemberian, dikasih gratis. Bukan hasil usaha. Kalau hasil usaha saudara pasti gak yakin. Tapi karena dikasih gratis maka kita harus yakin. Yesus bangkit, kita punya kepastian keselamatan. Setuju, katakan amin. Dan ketika kita selamat, masuk dalam keselamatan, gak ada yang bisa rampas, gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus, gak ada yang bisa menarik kita sehingga kita keluar lagi dari keselamatan. Kalau saya gambarkan selamat itu seperti ini, dulu kita dikejar-kejar oleh perbuatan. Kalau kamu gak baik, kamu gak bisa masuk surga. Dikejar-kejar, lalu kita berlari, dan akhirnya kita terus dan masuk di dalamnya. Nah, masuk di dalam Yesus Kristus Tuhan. Waktu kita sudah di dalam Kristus Yesus, maka nggak ada yang bisa narik kita keluar dari situ. Nggak ada. Siapapun atau apapun nggak akan bisa narik saudara masuk keluar daripada Yesus. Waktu kita masuk ke dalam Kristus dan diselamatkan, tidak ada yang bisa menarik saudara keluar dari keselamatan. Tapi mungkin ada yang berkata begini, Pak, tapi dulu itu artis itu kan dulu Kristen, percaya Yesus. Sekarang sudah nggak percaya lagi. Berarti dia bisa keluar dong. Berarti ada yang bisa merampas dia dari tangan Tuhan Yesus dong. Ada yang merampas, bisa nggak dirampas keluar? Setelah dia selamat ditarik keluar, bisa nggak ya? Gak ada yang bisa. Kenapa dia bisa keluar? Karena memang dulu dia nggak masuk situ. Nah, dia nggak masuk. Dulu nggak kelihatan masuk. Sekarang baru ketahuan. Oh, kamu dulu memang nggak masuk. Karena nggak masuk ya nggak bisa keluar, nggak ada keluar, dia tetap di luar. Tetapi kalau yang sudah masuk ke dalam nggak akan bisa keluar lagi, karena Yesus pegang, sehingga tidak ada seorang pun dapat merampasmu dari tangan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tidak ada. Dan setelah Yesus bangkit, kita dijadikan muridnya. Karena murid-murid telah melayani sampai ke ujung bumi, ke suku bangsa dan bahasa, dan sampai kepada suku bahasa saudara, sehingga saudara telah percaya dan dijadikan murid. Dan yang terakhir adalah setelah Yesus bangkit, kita yang sudah selamat ini, yang perlu kita renungkan adalah aplikasi janji dan panggilan Tuhan setelah saya dan saudara selamat. Dan itu yang Tuhan kerjakan bagi murid-murid. Dan saya saudara adalah murid. Hari ini kita belajar tentang aplikasi janji Tuhan dan panggilannya setelah kita selamat. Saya memulai daripada satu orang namanya Thomas. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri khusus untuk satu orang namanya Thomas. Karena waktu Tuhan Yesus bangkit, dia datang kepada murid-murid. Hari itu Thomas nggak ada, lalu dia berkata, murid-murid cerita kepada Thomas bahwa kami melihat Tuhan Yesus. Tapi Thomas berkata begini, enggak, aku nggak percaya. Sebelum aku lihat mataku dan aku masukkan tanganku ke bekas paku, aku nggak percaya. 8 hari kemudian, hari itu Thomas ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri khusus hanya untuk mengingatkan Thomas. Dan dia berkata begini, Thomas, engkau percaya karena engkau telah melihat aku. Barang siapa, berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Bagian yang pertama, A, itu adalah untuk Thomas. Tetapi bagian yang kuning itu adalah untuk saya dan saudara. Engkau percaya karena telah melihat aku. Tetapi untuk saya dan saudara,
Tuhan Yesus berpesan bahwa berbahagialah mereka yang percaya, meskipun tidak melihat. Percaya, katakan amin. Jadi Tuhan bangkit dan memunculkan diri khusus untuk Thomas, untuk ngingatin. Ingat loh janjiku. Aku pernah berjanji untuk bangkit di hari yang ketiga. Masa kamu gak percaya? Kalau Tuhan pernah berjanji, pasti akan ditepati. Tuhan bukanlah manusia. Nah, ketika Tuhan berkata kepada saya dan saudara, ingat janjiku, maka tujuan maksud Tuhan untuk kita itu apa di situ? Waktu saya dan saudara hidup di dunia, selamat di dalam Yesus, lalu ada sesuatu mengguncang sehingga keadaan dan sesuatu berubah. Lalu Tuhan Yesus datang dan berkata, ingat janjiku. Mungkin wabah mengguncang sesuatu sehingga sesuatu berubah. Mungkin keadaan mengguncang sesuatu sehingga keadaan berubah. Sakit penyakit mengguncang orang bisa berubah. Masalah mengguncang sesuatu sehingga berubah. Sakit bisa mengubah keadaan kita, melemahkan kita. Sehingga sesuatu berubah. Nah, kalau Tuhan Yesus datang berkata kepada kita, ingat janjiku, maka maksud Tuhan Yesus adalah percayalah, jangan ragu. Setuju, katakan amin. Kalau Tuhan Yesus memunculkan diri dan dia beritahu kepada kita, ingat janjiku, maka satu hal tujuan Tuhan adalah percaya, jangan ragu. Itu bagian saya dan saudara ketika kita masih hidup. Tahu saudara, murid-murid ketika Tuhan Yesus mati dan mereka sedang khawatir, mereka sedang takut, mereka putus asa, ada air mata, mereka tawar hati dan banyak hal yang tidak mereka pahami. Sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, dia harus datang kepada mereka, menguatkan mereka, mengingatkan mereka terus. Dan dia datang secara khusus kepada seorang yang namanya Thomas. Dan Tuhan berpesan juga di bagian akhir untuk kita semua yang masih hidup selanjutnya. Percayalah, jangan takut, jangan ragu. Walaupun sesuatu telah berubah. Melihat itu kepada realita. Tapi kalau percaya itu kepada janji. Saya pernah ngomong ini di awal tahun ya. Kalau realitanya murid-murid sedang alami penderitaan. Mereka sedang khawatir. Mereka sedang takut. Mereka sedang kehilangan arah. Mereka tercerai-berai dan memilih jalannya masing-masing. Itu realitanya. Tetapi ada janji Tuhan. Kalau itu realita murid-murid, nah sekarang realita saudara adalah apa? Saya tahu mungkin gak ada yang khawatir. Tetapi ada begitu banyak orang yang khawatir yang gak duduk di sini. Yang gak duduk itu yang khawatir, tapi yang duduk di sini gak khawatir. Setuju, katakan amin. Ya, saya berdoa yang duduk di sini adalah orang-orang yang diberkati luar biasa. Ada badai, hujan, wabah, ada goncangan, krisis, penderitaan, penganiayaan, enggak mundur. Wah, itu orang yang bukan melihat, tapi orang yang percaya. Katakan amin. Itu realita. Kadang-kadang kita sedang berhadapan dengan sebuah realita. Kita sedang bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang bergumul dengan anaknya, ada yang bergumul dengan suaminya, ada yang bergumul dengan pekerjaannya, ada yang bergumul dengan impian harapannya ke depan. Atau ada yang bergumul dengan kondisi dan keadaan. Itu realita kita. Melihat itu kan kepada realita, tapi percaya itu kepada janji. Dan seandainya saudara melihat keadaan yang berbeda janji dengan kenyataan hidup. Sekali lagi saya ingatkan, ini di minggu yang ketiga. Minggu pertama awal tahun saya sudah mengingatkan tentang divine help. Saya ingatkan kembali ketika saya dan saudara berjalan ngikut Tuhan. Keadaan telah terjadi sesuatu sehingga telah mengubah sesuatu. Dan kita sedang berjalan di dalam. Lalu kita punya janji dan punya melihat nyata kenyataan di dalam penglihatan realita. Maka ini realita, tapi ini janji. Maka pilihlah untuk terus percaya janji Tuhan. Percaya, katakan amin. Apapun keadaan saudara, apapun situasi yang saudara sedang alami, ketika saudara melihat kenyataan dan janji Tuhan, pilihlah untuk percaya kepada janji Tuhan dan gantungkan seluruh hidup kita kepada janji Tuhan. Karena yang tidak terlihat itu yang kekal.
Yang kelihatan itu cuma sementara. Percayalah, yang saudara lihat itu cuma sementara. Apapun yang saudara lihat di dunia itu cuma sementara. Yang kita tidak lihat itu, yang janji Tuhan itulah yang kekal. Sebab itu ketika kita hidup di dalam Kristus dan ada realita dan janji, kenyataan dan janji, pilihlah untuk percaya pada janji Tuhan. Setuju, katakan amin. Elohim bukan manusia sehingga dia berdusta. Bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Apakah dia setelah berfirman tidak melakukannya? Setelah Tuhan berfirman tidak melakukannya? Enggak. Setelah dia berbicara, apakah tidak menggenapinya? Enggak, pasti. Sebab itu, yang saya lihat itu begini. Tapi ada janji Tuhan yang begini. Tuhan bangkit khusus untuk Thomas. Ingat janjiku. Aku kan pernah berjanji toh. Aku bangkit. Dan kalau hari Tuhan berjanji di dalam kebenaran firman-Nya untuk kita, maka pilihlah untuk percaya. Jika saudara percaya, katakan amin. Sebab aku akan memulihkan kesehatanmu. Setuju, katakan amin. Aku akan menyembuhkan, Tuhan akan menyembuhkan luka-lukamu. Setuju, katakan amin. Tuhan akan menyediakan semua kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Setuju, katakan amin. Tuhan akan menyediakan. Nah, waktu dia bangkit, dia punya janji yang kita belum lihat. Dia berkata bahwa aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu. Tuhan akan memulihkan kesehatanmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Elohim menyediakan semua kebutuhanmu. Dan yang berikutnya, Tuhan pergi dan menyediakan tempat bagimu. Itu janji Tuhan yang mungkin kita belum lihat. Tetapi itu adalah janji Tuhan. Pasti akan tergenapi. Percaya, katakan amin. Dan dia akan datang kembali membawamu ke tempat di mana dia berada. Supaya di mana dia berada, kita pun berada. Percaya, katakan amin. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan tidak akan meninggalkan saya dan saudara sebagai yatim piatu. Percaya, katakan amin. Itu janji Tuhan. Saya tuliskan janji Tuhan untuk saudara. Supaya ketika saudara melihat kenyataan dan realita saudara, ada janji Tuhan. Pilihlah. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau dan tidak akan pernah. Percaya, katakan amin. Terakhir, Tuhan menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Percaya, katakan amin. Yang percaya berikan sorak-sorak yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Saya sengaja memberikan janji Tuhan. Karena sesuatu terjadi, bisa mengubah sesuatu. Saya mendorong semua ketika saudara hidup. Percayalah ketika saya dan saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Melihat kenyataan dan janji. Alkitab berkata, semua orang yang balik kepada Tuhan harus percaya Tuhan itu ada. Semua orang yang bergantung kepada Tuhan, semua orang yang berharap kepada Tuhan, yang berbalik kepada Tuhan, yang datang kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan orang yang percaya Tuhan itu ada, itu tidak membutuhkan penglihatan. Kadang-kadang kalau saudara melihat sesuatu terguncang, sesuatu, katakanlah saudara berdoa dan tidak melihat sesuatu. Tuhan, kapan ya aku sudah berdoa, berpuasa, sudah nabur, pokoknya semua sudah aku lakukan, gak terjadi apa-apa. Yang percaya Tuhan ada itu tidak membutuhkan penglihatan, tapi butuh iman. Siapapun yang berlari dan balik kepada Tuhan harus punya iman, percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan orang yang percaya bahwa Tuhan ada itu orang yang butuh iman, gak butuh penglihatan. Karena kalau kita butuh penglihatan, kadang-kadang kita merasa khawatir kalau apa benar Tuhan ada. Tuhan, kalau Engkau ada kok bisa begini. Sebab itu ketika saya dan saudara hidup, ingat, saya dan saudara harus berjalan. Hidup, di terjemahan Inggris berkata, aku berjalan oleh iman. Saya dan saudara hidup di dalam Kristus Yesus ini, hidup oleh iman, bukan hidup oleh penglihatan. Semua orang yang di dalam Kristus Yesus, ingat, kita hidup oleh iman. Percaya, katakan amin. Jadi ketika kita melihat kenyataan dan janji Tuhan, karena saya hidup oleh iman, apapun terjadi, saya tetap memilih percaya janji Tuhan. Apapun terjadi, saya tetap percaya
Tuhan pasti akan menolong saya. Apapun terjadi, saya percaya Tuhan menyediakan semua kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Ketika kita hidup oleh iman, maka kita harus percaya, kita harus ingat bahwa Tuhan ada. Tuhan melihat, Tuhan mengerti, Tuhan bertindak dan Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi kita. Turut bekerja. Terjemahan sederhana Indonesia berkata begini, Elohim selalu mengatur semua hal yang kita alami dan hadapi, supaya hal itu apa? Mendatangkan keburukan atau mendatangkan kebaikan? Pasti mendatangkan kebaikan. Tuhan selalu mengatur semua hal yang kita alami dan hadapi, supaya hal itu menghasilkan kebaikan. Sebab itu ketika saya dan saudara hidup seperti Thomas, terjadi sesuatu dan terjadi guncangan, Tuhan harus mengingatkan dia. Dan hari ini juga Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Maka tujuan Tuhan hanya satu, percayalah. Saya mendorong saudara, janganlah hidup imanmu dilemahkan oleh apapun. Janganlah hidup imanmu mengikut Tuhan dikalahkan oleh apapun yang bisa kita lihat. Jangan dikalahkan oleh wabah ataupun ketakutan, ataupun apapun yang saudara rasakan, ataupun situasi yang mengelilingi saudara. Hidup itu harus diletakkan di atas janji Tuhan, karena itu yang kekal. Janganlah iman saudara, kesetiaan saudara ngikut Tuhan dipatahkan atau dikalahkan oleh penderitaan. Penderitaan sekalipun tidak mengubah kesetiaanmu. Setuju? Katakan amin. Jangan biarkan wabah itu mengubah ketekunan. Setuju? Katakan amin. Jangan biarkan kesulitan itu mengubah keyakinanmu. Setuju? Katakan amin. Ketika kita melihat semuanya itu adalah realita. Tapi pilihlah untuk percaya janji Tuhan. Itu saya. Dan saya mendorong semua juga begitu. Karena yang Tuhan janjikan itu kekal. Yang saudara lihat itu cuma sementara. Yang saudara rasakan itu cuma sementara. Yang saudara miliki pun itu cuma sementara. Hanya satu yang kekal, janji Tuhan. Waktu kita meletakkan hidup kita ke janji itu, itulah yang kita alami sampai selama-lamanya. Tapi waktu kita meletakkan hidup kita ke dalam penderitaan, penderitaan itu akan memetahkan kita di situ dan menghabisi kita di situ. Dan Yesus harus bangkit secara khusus kepada Thomas. Dia berkata, aku punya janji bahwa aku bangkit di hari ketiga. Aku harus mengalami semuanya. Aku harus menggenapi kitab Mazmur, kitab para nabi. Dan aku bangkit pada hari yang ketiga. Karena engkau melihat aku, percayalah. Tetapi berbahagia orang yang tidak lihat tapi percaya. Dan orang itu adalah saya dan saudara. Setuju? Katakan amin. Sehingga semua kita yang bangkit berlari kepada Tuhan Yesus harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Alkitab berkata, biarlah semua orang mengarahkan pandangannya kepada Kristus Yesus Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 2a. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta dan penyempurna iman kita sampai akhir. Setuju? Katakan amin. Hendaklah pandanganku tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna imanku sampai akhir. Sama-sama kita baca kata ganti kita dengan diri sendiri. 1, 2, 3. Hendaklah ku tertuju kepada Yesus dan penyempurna imanku sampai. Yang setuju berikan sorak-sorak yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Bagian yang kedua, pertama Thomas, Yesus menampakkan diri secara khusus untuk dia, harus untuk menghapus keraguannya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri khusus kepada Petrus untuk ingatin dia tentang panggilannya. Saya ingin bacakan kepada saudara awal Petrus dipanggil oleh Tuhan. Suatu kali Tuhan Yesus datang ke pantai Genesaret dan dia naik tidak kebetulan di atas sebuah perahu, dan perahu itu adalah milik Petrus. Waktu dia naik ke atas perahu itu, dia berkata kepada Petrus, tolak sedikit ke tengah. Lalu dia bertolak ke tengah, dia mulai mengajar orang banyak di pinggiran pantai. Setelah dia mengajar, dia berkata kepada Thomas begini, kepada Petrus, dorong perahumu agak ke tempat yang dalam, lalu tebarkan jalamu. Petrus berkata begini, Tuhan, sepanjang malam aku sudah kerja, tempat ini pun sudah aku tebarkan, tapi nggak ada hasil. Ya, tapi karena engkau yang mengatakannya, ya aku akan menebarkan jala juga. Waktu dia menebarkan jalannya, dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia menangkap begitu banyak, sejumlah besar ikan, sehingga jalannya mulai koyak.
Tadi dia gak percaya, sekarang terjadi mujizat. Lalu dia datang kepada kaki Yesus, dia berlutut dan dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Tuhan Yesus berkata begini, jangan takut. Yesus mendapatkan jawaban yes daripada Petrus. Dan yang lain semua yang ada bersama-sama dengan Petrus, di situ ada Yakobus, Yohanes, Zebedius, anak Zebedius, teman Simon. Yesus berkata kepada mereka, jangan takut, kepada Simon secara khusus ya, Petrus. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Itu adalah titik awalnya. Dan Tuhan Yesus mendapatkan jawaban yes daripada Petrus dan teman-temannya, dan mereka menarik perahunya, kunci di daratan, mengikat jalannya dan gantung. Hari itu mereka menggantung perahu dan menggantung jala. Sudah, tinggalkan semuanya dan ikut Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melayani bersama-sama. Sampai suatu hari Tuhan Yesus ditangkap dan Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit kembali. Dan dia menampakkan diri. Nah, ketika sesuatu telah terjadi, Simon Petrus kembali kepada kehidupannya yang lama. Dia berkata, aku mau pergi nangkap ikan. Tadi perahunya sudah dikunci, jalannya sudah diikat. Tapi karena terjadi sesuatu, dia mulai lepas lagi jalannya, perahunya dia tarik lagi. Aku mau pergi nangkap ikan lagi lah. Sudah, gak ada lagi Tuhan-Tuhanan. Selesai sudah. Semua yang saya bangun dan saya ngikut Tuhan sudah selesai. Aku mau kembali nangkap ikan. Siapa yang mau ikut? Yang lain berkata, oh, aku ikut. Semuanya ikut. Tapi sialnya di satu malam gak nangkap apa-apa. Tapi pagi-pagi Tuhan Yesus sudah berdiri di pantai dan dia berkata, anak-anak kamu dapat apa? Mereka berkata, kami gak dapat apa-apa. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, tebarkan jalamu sebelah kananmu perahu, maka kamu akan mendapatkan. Dan ketika mereka menebarkan jalannya, mereka mendapatkan banyak ikan. Pertama kali mereka dapatkan mujizat dan balik lagi. Yang kedua kali pun dapatkan mujizat hari itu. Lalu ketika Tuhan Petrus naik darat dan dia selesai sarapan, Tuhan Yesus tanya kepadanya, Simon, apakah engkau menyayangi aku? Ini saya potong yang ketiga kalinya. Lalu Simon berkata, Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku menyayangimu. Yesus berkata kepadanya, berilah makan domba-dombaku. Tuhan Yesus bangkit dan dia secara khusus menampakkan diri kepada Petrus untuk mengingatkan janji, mengingatkan tentang panggilannya. Dua peristiwa Petrus ini mengingatkan kita kepada dua hal. Kadang-kadang kita tidak bisa berhasil dengan usaha kita sendiri. Kita itu perlu belas kasihan Tuhan. Yang perlu belas kasihan Tuhan katakan amin. Petrus sudah bekerja sepanjang satu malam, tapi nggak dapat apa-apa. Bukan saja satu kali, tetapi terjadi 2 kali mujizat. Dan ketika dia mendapatkan mujizat itu menunjukkan kepada sesuatu. Kalau saudara alami mujizat atau keberhasilan, itu adalah sebuah tanda Tuhan ingin memanggil saudara dan memakai saudara. Ya, setuju katakan amin. Coba saudara bayangkan ya. Ada orang sakit lalu sembuh. Sakit lalu doakan lalu sembuh. Itu kan tanda bahwa Tuhan ingin orang ini ingin sesuatu dari orang itu. Hidupmu harus memuliakan Tuhan. Ada orang tiba-tiba karena kesalahannya lalu dia alami sakit lalu disembuhkan, atau orang sehat tiba-tiba sakit lalu dapat pertolongan Tuhan. Itu adalah tanda untuk Tuhan memakai saudara. Dia nggak berhasil 1, 2, 3, tapi ketika dia datang kepada Tuhan dia berhasil. Itu adalah tanda. Satu tujuan Tuhan. Kalau Tuhan memanggil saudara, satu maksudnya Tuhan itu yaitu hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan melakukan mujizat untuk hidup saya dan saudara, menolong saya dan saudara. Kalau Tuhan, kita sudah berusaha 1, 2 kali dan gagal terus, lalu tiba-tiba datang kepada Tuhan, Tuhan menolong kita. Maka ada satu tujuan Tuhan untuk hidup kita. Petrus gagal berkali-kali.
Balik lagi, tapi Tuhan mengingatkan dia. Ada satu tujuan Tuhan untuk hidupnya. Dan juga untuk saya dan saudara, yaitu hidup bagi kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan bertanya kepada saya dan saudara seperti Petrus, ingat janjiku, ingat panggilanku. Ingat panggilanku. Ingat panggilanku. Kalau Tuhan bertanya kepadamu, ingat panggilanku padamu. Apakah saudara meninggalkan semuanya? Oke deh, aku ikut Tuhan? Enggak toh, pasti enggak. Tapi kalau Tuhan berkata, ingatlah panggilanku, maka maksud daripada Tuhan di situ adalah apa? Untuk semua kita. Kalau Tuhan berkata kepada saya, ingat panggilanku, oke deh, Tuhan memanggil saya menjadi pelayan Tuhan. Tapi kalau Tuhan datang kepadamu dan berkata kepadamu secara pribadi, ingat panggilanku, maka jawabannya hanya satu. Kalau kita masih hidup, hidup kita itu bagi kemuliaan Tuhan. Setuju, katakan amin. Kalau saya dan saudara masih hidup, maka hidup kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara harus tanamkan itu dalam-dalam. Itu adalah salah satu solinya reformasi, soli Deo Gloria. Kalau kita hanya sola fide, sola scriptura, solus Christus, soli Deo Gloria, kita akan hidup self-center sepanjang hidup kita. Dan itu membahayakan. Ketika Tuhan berkata, ingat panggilanku, satu jawabannya, hidup saya dan saudara itu bagi kemuliaan Tuhan. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Setuju, katakan amin. Saudara perhatikan, kalau kita mau, Tuhan aku mau. Tuhan sudah memberi, oleh Dia, Dia akan memberi, baru kita akan memberi. Kan tidak minta apa yang tidak saudara punyai. Justru Tuhan memberi supaya kita memberi. Kalau saudara nggak mau, nggak apa-apa. Tapi ketika saudara mau, Tuhan yang memberi supaya saudara memberi. Ubah pemahaman kita kalau Tuhan panggil saya, Tuhan minta daripada saya. Bukan. Kalau Tuhan panggil saya, Tuhan kasih saya supaya saya kasih Dia. Tuhan nggak bisa minta sesuatu yang tidak saudara punyai. Sebab itu ketika Tuhan panggil saya dan saudara, maka Tuhan telah memberi keselamatan. Dan ketika Dia memanggil kita, Dia akan memberi. Baru kita akan memberi kepadanya. Dan jika hari ini saudara, ketika Tuhan manggil saudara dan saudara berkata, itu aku Tuhan, maka Tuhan akan memberi kepada saya dan saudara. Percaya, katakan amin. Coba saudara renungkan. Saudara pernah berdoa, Tuhan, aku mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Tapi aku nggak begini, aku nggak bisa. Tuhan tolong saya supaya aku bisa. Tuhan kasih nggak? Pasti kasih tahu. Saudara jujur dari hati saudara dan saudara mengerti cara Tuhan bekerja. Saudara tahu, oh ternyata Tuhan bekerja. Sehingga dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, baru bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau dari Dia ini adalah sesuatu yang telah Dia beri. Sudah ada di sana. Tapi oleh Dia adalah sesuatu yang akan Dia beri. Dan untuk Dia adalah sesuatu yang akan saya dan saudara beri. Dan jika hari ini Tuhan mengingatkanmu tentang janji, ingat panggilanku, maka itu adalah hidup saya. Saya harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ingat, waktumu itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Ada orang yang hidup waktunya habis semua untuk dirinya. Saya mengingatkan ini beberapa minggu yang lalu ya, kalau nggak salah ya. Habis untuk dirinya semua. Kayak tadi saya ingatkan saudara, saudara bisa pagi-pagi bangun ikut morning devotion. Atau kalau yang ibadah online, saudara bisa ngikut di Instagram. Waktu itu jangan dihabiskan untuk hal yang lain, saudara. Tuhan tidak memilih, gak minta banyak, Dia hanya minta sebagian sedikit saja. Karena itu Dia berikan, lalu kita memberi untuk Tuhan. Tuhan memberikan saudara kesempatan, umur panjang, kesehatan. Benar? Dia memberi saudara berkat-Nya. Semua setuju? Itu hanya satu tujuan, untuk kemuliaan Tuhan.
Kalau bukan untuk kemuliaan Tuhan, enggak. Kalau kita mau belajar teologi secara ketat, maka Tuhan itulah Tuhan yang hanya untuk dirinya. Dan itulah Tuhan. Kalau dia lakukan semua sesuatu, selalu ada tujuannya. Bukan tidak ada tujuan. Dan satu tujuannya, Soli Deo Gloria. Tahukah saudara bahwa sekarang kita sedang sesuatu telah mengguncang, sehingga sesuatu telah berubah? Keadaan telah berubah. Apa yang saudara lihat berubah? Mungkin ekonomi saudara berubah, keluarga saudara berubah, cara saudara memandang pun telah berubah. Dan telah mengubah begitu banyak orang. Sehingga banyak orang memilih antara dua. Aku di realita atau aku janji Tuhan ya. Dan kita ada di tengah-tengah. Janji Tuhan apa realita? Janji Tuhan apa realita? Pilihlah apapun terjadi, saudara, teruslah di dalam Tuhan. Milih hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Setuju, katakan amin. Karena itulah yang kekal. Yang di sini hanya sementara. Yang saudara lihat, saudara punyai dan saudara rasakan, itu hanyalah sementara. Tapi celaka sekali kalau kita memilih di sini. Kalau cerita janda Sarfat, dia tidak memilih di sini, tapi dia memilih di sini. Dia mendapatkan anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Hidupnya terpelihara. Hari ini saya dan saudara diperhadapkan dengan dua keadaan itu. Pilihlah, biarlah selama-lamanya hidup kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayat yang terakhir. Sebab kami juga rindu menyenangkan Dia, entah ketika berdiam dalam tubuh ini ataupun keluar dari tubuh ini. Jadi dia memilih untuk hidup bagi Tuhan, entah dia di dalam tubuh ataupun nanti dia sudah keluar dari tubuh. Sebab kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Ini karena bagian terakhirnya, finalnya, supaya masing-masing orang dapat menerima apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, entah itu baik, entah itu jahat. Sebab kita semua pada akhirnya akan menghadap takhta Kristus, pengadilan Kristus, supaya masing-masing orang menerima apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, entah itu baik ataupun jahat. Akhirnya, kalau kita memutuskan untuk memilih hidup bagi kemuliaan Tuhan, satu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Kristus. Dan saudara akan menerima apa yang patut saudara terima sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupmu, entah itu yang baik ataupun yang jahat. Semua kita akan berdiri di hadapan Kristus. Sebab itu pilihlah hari ini untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin.